Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha ayyuhal hadirun fi tarbiyati alikum wa fi intihazi amarikum wa fi intihazi amwalikum wa fi intihazi awqatikum fa innaha fitnatun wa sullamun linnaili maradatillah. Fattaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mustami'in rahimakumullah. Maha suci Allah yang telah melembutkan hati kita untuk segera memenuhi panggilannya, yang telah meringankan langkah kita untuk menuju masjid yang mulia ini. Semoga setiap ayunan langkah tercatat sebagai penggugur dosa. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini tercatat sebagai amal baik dan amal saleh yang kelak kita akan memetik hasilnya di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tanpa terasa saat ini kita sudah melewati pertengahan bulan Rabiul Awal. Bulan yang di dalamnya terdapat satu peristiwa penting yang umumnya diperingati oleh masyarakat kita, yakni Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, beliau bersabda, "Aku rindu dengan saudara-saudaraku." Para sahabat yang mendengar ungkapan Rasulullah kaget. "Ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu?" Apa jawab Rasulullah? "Bukan. Kalian adalah sahabat saya, sedangkan saudaraku yang dirindukan bukanlah kalian." Lalu sahabat bertanya lagi, "Lalu siapakah ya Rasulullah saudaramu yang begitu engkau rindukan?" Jawab Rasulullah, "Aku rindu umatku yang belum pernah bertemu denganku, belum pernah berjumpa langsung, tapi mereka beriman dengan ajaranku, mereka begitu taat kepada ajaranku, mereka begitu mengikuti sunnah-sunnahku, yaitu umatku di akhir zaman." Hadirin, ketika Rasulullah merindukan umatnya di akhir zaman, pertanyaannya, apakah kita yang sekarang hidup di akhir zaman termasuk ke dalam golongan yang dirindukan Rasulullah? Ataukah manakala kita disebut nama beliau, tidak ada getaran dalam diri kita, tidak ada pancaran kerinduan dalam kalbu kita? Orang yang dirindukan tentu ada feedback merindukan kepada yang merindukannya. Lalu siapa orang yang dirindukan Rasulullah? Dan apa bukti orang yang cinta kepada Rasulullah? Hadirin, pertama
orang yang betul-betul mengaku cinta pada Rasulullah, yang kelak dirindukan Rasulullah, adalah yang senantiasa ingat beliau dan menyebut-nyebut namanya dalam kehidupan. Man ahabba syai'an aktsaru dzikrah. Siapa yang cinta dengan sesuatu, niscaya akan banyak menyebut-nyebut namanya. Menyebut di sini bukan hanya menyebut nama secara tunggal, tapi senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, senantiasa bersalawat kepadanya. Karena salawat adalah suatu amal yang bukan hanya dilakukan oleh makhluk, Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepadanya. Hadirin, kalau Allah sudah menyuruh, kalau Allah dan malaikatnya sudah bersolawat pada junjungan kita, mengapa lisan ini masih sulit untuk bersolawat? Mengapa mulut ini masih tidak mau dibasahi dengan salawat kepadanya? Padahal di antara hal yang kelak bisa membantu dan menyelamatkan kita adalah syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beramal, belum tentu amal kita lebih baik daripada dosa kita. Kita punya anak, belum tentu anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh mendoakan kita. Kita punya ilmu, belum tentu ilmu yang kita ajarkan itu menyelamatkan kita, bahkan mungkin mencelakakan kita. Di antara harapan kita adalah syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, di bulan Rabiul Awal ini adalah momentum bagi kita, momentum pembuktian cinta kita. Bukan hanya kegiatan-kegiatan seremonial peringatan Maulid, tetapi bagaimana lisan ini, bagaimana kalbu ini, bagaimana jiwa ini betul-betul merindukan beliau, merindukan dan cinta pada beliau dalam alunan sholawat kepadanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang betul-betul rindu, betul-betul cinta, ketika disebut namanya tergetar hatinya, bergejolak jiwanya. Ada kerinduan yang terpendam dalam diri. Hadirin, apakah manakala kita dibaca, disebutkan namanya, terbersit dalam diri kita kerinduan itu, ataukah justru hanya biasa-biasa saja? Sungguh beruntung orang yang senantiasa merindukan beliau. Manakala disebut nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, spontan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu yang kedua. Ada kerinduan yang terpendam, ada hasrat ingin bertemu dari seorang umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, yang paling penting adalah menjadikan akhlak beliau, menjadikan sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari sebagai suri keteladanan. Hadirin rahimakumullah, di negara kita bukanlah kekurangan orang yang pintar. Yang pintar, yang jenius banyak. Tetapi yang pintar, jenius, dilandasi iman dan akhlak serta moral, itulah yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Karena manakala kepintaran, manakala kejeniusan tanpa dilandasi iman, tanpa dilandasi moral, tanpa dilandasi akhlak terpuji, yang terjadi adalah penyalahgunaan ilmu tersebut, penyalahgunaan kepintarannya untuk merugikan orang lain, hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya.
Kalaulah kita baca buku 100 tokoh berpengaruh di dunia karya Michael Hart, ternyata yang ditempatkan oleh pengarang tersebut tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia adalah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu penilaian yang objektif, penelitian yang tidak asal-asalan. Bagaimana nama beliau dan kehidupannya serta akhlaknya setelah sekian ribu tahun ternyata tidak lekang dengan perubahan zaman, menjadi rujukan bagi seluruh umatnya. Kian hari bukanlah berkurang pengikutnya, tapi kian bertambah dan menjadi mayoritas pemeluk agama di muka bumi ini. Maka pantas beliau begitu disegani oleh kawan dan lawan. Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia bukanlah dengan kekerasan, bukanlah dengan pedang, tetapi Islam diterima oleh semua kalangan sampai ke kita di negara Indonesia tercinta ini karena kemuliaan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, maka mari kita introspeksi diri. Apakah sekian kali kita mengadakan peringatan Maulid, sekian tiap tahun kita disuguhi dengan Rabiul Awal, apakah kita meningkatkan kualitas iman, takwa, akhlak kita, atau justru Rabiul Awal berlalu tanpa makna? Semoga setelah selesai dari ibadah Jumat ini, kita sama-sama introspeksi diri, sama-sama merenung. Apakah kita sudah menjadi umat yang betul-betul dirindukan oleh Rasulullah? Sikap, ucap, dan perbuatan betul-betul meneladani apa yang diajarkan Rasulullah? Atau justru sikap, ucap, dan perbuatan kita hanya mengikuti nafsu atau syahwat belaka? Semoga Allah membimbing diri kita agar senantiasa istiqamah dalam kebaikan, agar senantiasa berusaha semaksimal mungkin meneladani apa yang Rasulullah ajarkan. Hormat beliau pada yang lebih tua, sayangnya beliau pada yang lebih muda, bagaimana beliau sopannya pada tetangga, bahkan pada lawan pun. Tidak ada dendam pada orang-orang yang pernah menzalimi beliau. Akhlaknya bagaikan Quran yang berjalan. Sifatnya merupakan pedoman bagi kita sebagai umatnya yang hari ini kita masih berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan adanya Rabiul Awal ini kita terus berintrospeksi diri dan terus berusaha untuk menjadi umatnya yang dirindukan beliau sehingga memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'dahu wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, inti dari khutbah ini agar kita termasuk ke dalam umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Pertama, mari kita perbanyak sholawat, senantiasa ingat beliau dan merindukan akan berjumpa dengan beliau. Ketika disebut namanya, kita senantiasa bergetar karena ada kerinduan yang memuncak dalam diri kita. Lalu yang paling utama adalah mari kita berusaha untuk mengimplementasikan perangai keteladanan Rasulullah yang begitu mulia, begitu agung dalam kehidupan sehari-hari. Di keluarga, sebagai kepala keluarga, apakah kita sudah menjadi suami yang baik untuk istri kita, menjadi ayah yang baik untuk anak kita, menjadi warga yang baik untuk lingkungan kita. Di tempat kerja, apakah sudah menjadi atasan yang baik untuk bawahan kita, atau menjadi bawahan yang baik untuk atasan kita. Pendek kata, mari kita jadikan Rabiul Awal ini untuk introspeksi diri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma shif 'anna min al-bala wal waba wal ghala wal fahsya ma la shifu ghara. Allahumma ansur ummatal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ummatal muslimina fi anha'i dunya bi qadratika ya Allah rahmin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.